Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru sampai situ tuh kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang kaitannya dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu artinya ya? Hanyakah kami menghamba dan hanya kepadamulah kami bertolak. Sugan pentingnya beaknya sampai walau dolin lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya penggal dulu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menghamba. Na'budu itu adalah diambil dari kata-kata abdun, artinya hamba. A'budu, saya menghamba. Na'budu, kami menghamba. Ini ada keterlibatan kami menghamba. Hanya kepadamulah kami menghamba. Kepadamu ya Allah, kan ini. Ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Nah, ulangi lagi nih. Begitu kita mengatakan Iyyaka na'budu, ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Karena kita diciptakan itu adalah tujuannya adalah menghamba. Ya ayuhan nasu apa itu intinya? Apa itu? Wa ma khalaq kul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin. Allah enggak bakal ciptakan. Wal insa dan manusia enggak bakal diciptakan kecuali bangsa jin diciptakan, bangsa manusia diciptakan hanya di dalam rangka menghamba. Hanya di dalam rangka menghamba kepada Allah. Ini asal muasal kita ini diciptakan. Makanya ada bentuk pernyataan, bentuk perjanjian kita kepada Allah ini hanya kepadamulah kami menghamba. Tujuan bukan tuh? Tujuan hidup manusia. Kalau tujuan, kita pernah berbicara ada 5 fase seseorang itu sampai pada tujuannya. Namanya destinasi, ya. Mulai dari prestasi, transformasi, transisi, transportasi, sampai destinasi. Destinasi itu artinya tujuan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya ghayah. Ghayatun, artinya tujuan. Ada ghayah. Jadi yang kelima itu, destinasi itu namanya ghayah. Apa tuh? Tujuan. Jadi yang harus kita tetapkan itu bagian yang kelima dulu, yaitu tujuan. Tujuannya apa kita? Hidup di dunia ini. Tujuannya adalah menghamba kepada Allah. Tentunya pada saat memang kita ini ditetapkannya tujuan, tentu tujuan itu tidak akan sampai kecuali melalui itu yang tadi. Apa itu? Prestasi, transformasi,
transisi, dan transportasi. Yang empat itu namanya wasilah. Paham ya? Dengan adanya kita punya prestasi, itu adalah wasilah untuk bisa sampai kepada tujuan. Tidak akan mungkin goyah itu ada kalau tanpa wasilah. Gitu. Jadi harus ada wasilah. Makanya Allah perintahkan kepada manusia, wabtagu ilahil wasilah. Carilah karunia Allah itu adalah melalui wasilah. Adanya kita, ada wasilahnya. Siapa? Kedua orang tua itu. Wasilah namanya. Di dalam wasilah ini tentunya selalu berproses kita ini untuk bisa mencapai prestasi sehingga kita juga bisa melakukan transformasi atau transportasi. Perubahan. Perubahan itu harus didukung oleh prestasi. Pengetahuan, ya. Pengetahuan, ilmu. Tidak akan mungkin seseorang itu dia akan bisa melakukan sebuah perubahan kalau tanpa ilmuwan. Robah ge sakapung-kapung, lamun angin-angin di kulon lumpat ke kaler, nah, lamun angin di kaler lumpat ke kidul, nah, sakapung-kapung, kumaha rame bae mah. Lamun jelema rame ilur, tutur biung ngaranna. Tutur biung. Rame amat ya tepajian, rame itu. Isi nama, gitu. Jadi pada saat kita ini mengejar prestasi itu, tujuannya adalah untuk melakukan transformasi, yaitu perubahan. Dari perubahan baru kita mempersiapkan, namanya transisi. Ada persiapan. Maksudnya persiapan apa? Persiapan tatkala kita punya keilmuan, kita sudah merubah diri, lalu pada saat memang kita masuk ke dalam ruang lingkup keluarga, masuk dalam ruang lingkup sosial, masuk dalam ruang lingkup ibadah, punya persiapan nggak? Jadi itu persiapannya di situ. Namanya transisi. Apalagi tatkala memang kita mau berlayar di tengah samudra itu punya persiapan nggak? Punya persiapan. Perbekalan, logistiknya siap, bahan bakarnya siap, semua. Baru kita ingin melakukan perjalanan transportasi. Jadi yang namanya prestasi, transformasi, transisi, transportasi itu dinamakan sebagai wasilah. Ada apa dari keempat ini? Apa yang dicari? Nah, itu pertanyaannya itu, apa yang dicari sebenarnya? Apa yang manusia itu cari? Pada saat yang empat ini kita gunakan untuk bisa mencapai kepada tujuan. Kebanyakan kan orang tujuannya suka nggak jelas nih wasilahnya ini. Wasilahnya apa itu? Seperti apa yang disinyalir oleh Rasulullah, dinyatakan oleh Rasulullah dalam doanya itu, Allahumma inni as'aluka
as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami meminta al-huda. Pertama itu apa? Petunjuk. Ini petunjuk ini semua apapun, mulai dari prestasi, transformasi, terus transisi dan transportasi, harus isinya petunjuk. Pertama tuh. Kalau kita nggak ada petunjuk, repot kita untuk nggak bisa sampai kepada tujuan. Allahumma inni as'alukal huda. Yang pertama, al-huda. Wat-tuqa dan ketakwaan. Petunjuk dulu apa takwa dulu? Petunjuk dulu. Yang kita minta itu adalah satu, itu adalah petunjuk, baru takwa. Nah, yang dimintakan kepada Allah itu adalah petunjuk, al-huda wat-tuqa. Jadi kita harus ada waspada di situ. Sahabat apapun orang mewaspadai terhadap khannas, kalau nggak ada petunjuk, kejebak nggak khannas? Petunjuknya apa itu? Itu. Pasti kita akan terjebak dengan berbagai macam hal kalau tanpa diawali dengan petunjuk. Jadi kalau seorang itu dia selalu waspada, maka harus diawali dengan petunjuk. Wal afaf itu apa ya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afaf itu artinya kehormatan diri. Kita bisa menjaga segala sesuatu yang menjadi kehormatan diri. Al-iffah artinya orang yang benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau orang itu sudah hilang kehormatan dirinya, berarti mereka itu tanpa diawali dengan apa itu? Awali dengan petunjuk dan waspada, ilmuwan. Kehormatan diri, kehormatan keluarga, kan gitu ya. Bukan berarti kita ingin mendapatkan kehormatan, akan tetapi